Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Nadela Milenia dari program studi Teknik Lingkungan 2017 dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian muamalah, yaitu muamalah secara etimologi sama dengan semakna dengan mufa'alah, yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang memenuhi kebutuhan saling bertindak atau saling mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia dalam pergaulan sosial. Pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia yang menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya. Yang kedua yaitu pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Manusia dewasa ini telah berada di persimpangan jalan antara agama dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kebimbangan pun datang mengusik lamunan di malam hari, membangunkan dari mimpi-mimpi indahnya sepanjang malam. Manusia cenderung menilai realita kehidupan dunia yang tampak di depan mata tanpa menoleh fenomena kehidupan di masa lalu. Ada sebagian darinya yang tidak merujuk kepada manusia. Ada sebagian darinya yang tidak merujuk kepada perintah-perintah agama sebagai pedoman hidup di dunia. Padahal sejarah peradaban manusia telah terukir dari beberapa peristiwa kebajikan dan kebatilan. Yang dicari manusia dalam kehidupan di dunia adalah kebahagiaan. Terangkatnya posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi merupakan suatu kemuliaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam dan seisinya juga dipersembahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya tanpa harus membayar upeti kepada Allah. Anugerah yang tidak ternilai berupa akal kepada manusia seharusnya mampu menjadikan manusia sebagai sosok kekhalifahannya mulia. Tetapi mengapa manusia masih berambisi mencari kehidupan dunia sebagai sesuatu yang kekal? Dunia bukanlah semata-mata warisan untuk anak cucu manusia, tetapi sebuah amanah yang dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Makna spiritual tentang kejayaan hidup masyarakat modern dewasa ini menghadapi problem yang sangat serius, yaitu alienasi dalam pandangan Erich Fromm 1995, sejenis penyakit kejiwaan di mana seorang tidak lagi merasa memiliki dirinya sendiri sebagai pusat dunianya sendiri, melainkan terenggut ke dalam mekanisme yang sudah tidak lagi mampu dikendalikan. Masyarakat modern merasakan kebingungan, keterasingan, dan kesepian karena apa yang dilakukan bukan atas kehendak dirinya, melainkan adanya kekuatan luar yang tidak diketahuinya menurut perasaan dan akalnya. Itulah yang juga dikritik oleh Karl Marx. Dia menilai akumulasi modal dan alat produksi pada sekelompok elit membuat dunia mengalami kesenjangan sosial yang hanya memunculkan kemiskinan, di mana masyarakat yang miskin semakin miskin dan yang mana kaya yang semakin kaya. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah yaitu pertama ijab kabul, kedua saling merindai, dan ketiga hak dan kewajiban, keempat kejujuran pedagang, kelima penipuan, keenam pemalsuan, ketujuh penimbunan, dan kedelapan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.
Prinsip-prinsip muamalah adalah pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kehidupan hidup masyarakat. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Akhlak bermuamalah. Macam-macam akhlak bermuamalah adalah sidik, istiqamah, fatana, amanah, tablik. Sidik artinya mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang benar berdasarkan ajaran agama Islam. Istiqomah mempunyai arti konsisten dalam ilmu dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Patana mempunyai arti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kesimpulannya adalah muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, dan sebagainya. Muamalat juga merupakan tata cara atau peraturan dalam hubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa taala yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Ruang lingkup muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah madiyah dan adabiyah. Diharamkan riba, kasab, korupsi, monopoli, penimbunan dalam bermuamalah, dan macam-macam akhlak bermuamalah adalah sidik, istiqamah, fatana, amanah, dan tablik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.